Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Matriarchs. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Pada suatu hari yang cerah terdapat pasangan suami istri yang sedang melakukan perjalanan, yaitu Rachel yang sedang hamil dan suaminya bernama Matt. Perjalanan mereka nampak lancar dan sangat menyenangkan. Yang tak lama, mereka terhenti karena adanya pengalihan jalan. Sehingga mereka pun akhirnya mengikuti petunjuk arah jalan yang terpampang di sana. Namun di tengah perjalanan, pandangan Matt tertuju pada skoci yang terbengkalai yang membuat Matt menabrak sebuah pohon yang tumbang. Setelah memastikan keadaan Rachel baik-baik saja, Matt segera memeriksa mobilnya yang mengalami kerusakan cukup parah. Lalu karena lokasi mereka yang berada di tengah hutan yang jauh dari keramaian, Matt berusaha memanjat pohon untuk menelpon bantuan. Yang sayangnya, hal itu sia-sia karena tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Beruntung dari atas sana, Matt melihat sebuah peternakan yang letaknya tidak jauh. Sehingga mereka segera menuju ke sana dengan berjalan kaki, berharap mendapat pertolongan. Setelah mereka memasuki area peternakan, tiba-tiba datang sebuah mobil yang dikendarai oleh Bobby memberitahukan bahwa lahan ini merupakan lahan privasi. Dia meminta Matt dan Rachel untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Walaupun Matt telah menjelaskan tentang masalah yang baru saja mereka alami, Bobby tetap meminta mereka untuk pergi meninggalkan lahan privasinya. Bahkan, Bobby enggan meminjamkan ponselnya kepada Matt untuk menelpon bantuan. Namun ketika melihat Rachel yang sedang hamil dan mengetahui bayinya laki-laki, Bobby berubah 180 derajat menjadi welcome kepada mereka. Lalu Bobby segera menghubungi istrinya bernama Agnes kalau mereka kedatangan tamu, disusul dengan meminta Matt dan Rachel untuk masuk ke dalam mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, Matt menegaskan kalau dirinya hanya ingin meminjam ponsel. Namun Bobby malah meminta mereka menginap karena badai telah merusak jaringan telepon, ditambah dengan tidak adanya taksi di daerah itu. Yang akhirnya mereka pun berangkat menuju rumahnya Bobby. Dan di tengah jalan, Rachel melihat seorang gadis bergaun hitam menatapnya dengan tatapan kosong. Sesampainya di rumah Bobby, mereka disambut oleh Agnes dengan dua orang anak laki-lakinya, yaitu Luke dan David. Lalu Agnes mengantarkan Luke dan David ke kamar untuk bermalam yang berada di lantai 2. Walaupun niat mereka hanya ingin meminjam ponsel tapi malah disuruh menginap, membuat mereka berdua senang karena hari mulai gelap. Kemudian setelah Agnes keluar kamar, Rachel bertanya kepada Matt apakah melihat seorang gadis di tengah hutan tadi. Yang sayangnya, Matt mengatakan kalau dirinya tidak melihat apapun. Dan pembicaraan mereka ternyata didengar oleh Agnes yang belum meninggalkan kamar mereka. Lalu malam harinya ketika Rachel melihat keluar jendela, ia melihat gadis itu lagi sedang menatap ke arahnya. Rachel segera memberitahukan Matt, namun lagi-lagi Matt sama sekali tidak melihat keberadaan gadis itu. Yang tak lama, terdengar suara Agnes memanggil mereka untuk segera menyantap makan malam. Sebelum menyantap makan malamnya, Bobby memimpin doa sejenak, kemudian barulah mereka menyantap makan malam yang telah disediakan. Namun tidak dengan Rachel yang fokus dengan salah satu foto gadis yang dilihatnya bersama dengan Bobby dan Agnes. Lantas Rachel pun bertanya kepada Agnes siapa gadis itu. Di mana gadis itu adalah anak bungsunya Agnes yang ia adopsi bernama Faith, dan kebetulan Faith merupakan seorang gadis yang sangat pemalu. Sehingga Faith tidak dapat bergabung dengan mereka untuk makan malam. Yang ternyata, Agnes juga mengadopsi Luke dan David karena dirinya tidak dapat memiliki keturunan. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar dan Matt kembali mengecek ponselnya yang belum juga mendapatkan sinyal. Sementara Rachel melihat tulisan yang berada di dinding, mengisyaratkan agar mereka segera pergi dari rumah itu. Yang ternyata keanehan pada keluarga Agnes juga dirasakan oleh Matt. Namun karena hari sudah gelap, Matt meminta Rachel untuk menunggu besok pagi jika ingin pergi.
Di tengah tidurnya yang lelap, Rachel bermimpi mendengar suara tangisan yang ternyata berasal dari Faith yang sedang menangisi kedua orang tuanya yang tewas. Disusul dengan Faith mengatakan kalau dirinya bernama Ellie Adams. Rachel segera memberitahukan mimpinya itu kepada Matt dan mengatakan kalau keluarga Ellie merupakan keluarga yang telah hilang selama berbulan-bulan. Dan Rachel mengajak Matt untuk segera pergi dari sana saat itu juga. Dengan mengendap-endap dan penuh kehati-hatian mereka menuju pintu keluar yang tak lama Bobby datang. Lantas Matt mengatakan kalau dirinya dan Rachel ingin melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sana Bobby membiarkan mereka pergi yang ternyata di luar sudah ada Luke dan David yang menghalangi mereka. Lalu mereka membuat Matt dan Rachel tidak sadarkan diri. Dan ketika sadar, Rachel sudah berada di sebuah kamar bersama Agnes dalam keadaan tangan dirantai. Lantas Rachel bertanya di mana Matt dan Agnes menjawabnya kalau Matt telah berada di tempat yang jauh lebih baik. Yang ternyata Matt akan dikubur hidup-hidup oleh Luke dan David. What you doing? What does it look like I'm doing? Namun sebelum menguburnya, Luke melemparkan korek api dan garpitnya ke dalam peti matinya. Sementara di tempat lain, Rachel sedang proses melahirkan bayinya yang dibantu oleh Agnes. Akan tetapi Rachel bukan melahirkan bayi laki-laki melainkan perempuan. Lalu Agnes pergi dengan membawa bayinya, meninggalkan Rachel yang meringis kesakitan. Setelah menenangkan dirinya, Rachel berusaha melepaskan ikatan tangannya. Namun ketika ingin melarikan diri terdengar suara langkah kaki. Sehingga Rachel pun segera mengambil kayu dan menyembunyikannya. Dan saat itulah ketika Agnes lengah, Rachel segera mendaratkan kayu itu. Yang sayangnya Rachel tidak dapat berbuat banyak karena Luke dan David datang, segera mengikat kembali tangan dan kakinya Rachel. Lalu mereka membawanya ke sebuah gudang yang dipenuhi dengan jerami, disusul dengan mengikatnya dengan rantai. Setelah itu, mereka memompa ASI Rachel dengan paksa. Singkat waktu, malam pun tiba. Matt yang dikubur hidup-hidup ternyata tersadar, namun ia tidak mengetahui di mana dirinya berada. Dengan bermodalkan korek api yang dilemparkan oleh Luke, Matt berusaha mencari tahunya sendiri dengan melihat sekitarnya. Yang tak lama, Matt sadar kalau dirinya berada di dalam peti mati dikubur hidup-hidup. Lantas Matt segera mendobrak peti itu sebisa mungkin, hingga akhirnya Matt berhasil keluar dari sana. Matt yang berhasil keluar meskipun tanpa busana segera pergi mencari pertolongan, yang sayangnya Matt tidak menemukan seorang pun. Namun Matt terus melanjutkan perjalanannya dengan membersihkan dirinya di sungai, yang kebetulan dia menemukan kaos dan digunakannya untuk menutup, sudahlah. Lalu, Matt mendengar suara orang yang sedang mengobrol dari kejauhan. Sehingga ia segera menghampiri sumber suara berasal, yang ternyata suara itu berasal dari dua orang pria yang sedang camping. Lantas Matt menghampiri mereka dan menjelaskan apa yang sedang ia alami, serta meminjam ponsel untuk menghubungi bantuan. Namun karena melihat keadaan Matt membuat mereka tidak percaya, ditambah dengan tidak adanya sinyal di daerah itu. Lalu Matt meminta petunjuk arah kemana lagi dirinya harus pergi untuk meminta pertolongan. Akan tetapi mereka menanggapinya dengan bercanda. Matt yang merasa dipermainkan oleh mereka akhirnya memilih jalur baku hantam. Setelah mengikat dan mengambil barang-barang mereka yang mungkin berguna, Matt kembali bertanya arah jalan yang benar menuju jalan raya. Dan sebagai gantinya, Matt akan memberikan pisau agar mereka dapat melepaskan ikatannya sendiri. Sementara Rachel terbangun karena datangnya seseorang. Ternyata yang datang adalah Faith dengan membawa sebungkus roti dan minuman. Lantas Rachel meminta Faith untuk menolongnya membuka ikatan. Akan tetapi Rachel malah pergi begitu saja tanpa berbicara apapun. Sehingga hal itu membuat Rachel berusaha melepaskan ikatannya sendiri, namun hal itu sia-sia. Yang tak lama, Agnes bersama Luke dan David datang untuk kembali memompa ASI. Sementara Matt yang sedang menyusuri jalan raya akhirnya menemukan jalan yang ia lewati pertama kali menuju area rumah Bobby.
Sedangkan Luke dan David menemui Agnes dan menawarkan solusi agar Agnes dapat mempunyai anak laki-laki yang sangat diinginkannya, yaitu dengan mengizinkan mereka bermata pria dengan Rachel. Agnes yang mendengar hal itu langsung melarangnya dan menyuruh mereka segera pergi dari hadapannya. Namun karena Luke dan David yang tidak pernah merasakan hal itu, mengabaikan larangan Agnes disusul dengan pergi menemui Rachel yang berada di gudang. Yang untungnya, Matt datang di waktu yang tepat dengan membawa sebuah pipa besi, di mana kejadian itu menewaskan Luke dan David dengan seketika. Namun sayang suara ketukan pipa yang nyaring terdengar sampai ke dalam rumah, membuat Agnes segera memanggil Bobby dan meminta untuk pergi mengeceknya. Di sisi lain, Matt berhasil melepaskan ikatannya Rachel, dan ketika keluar dari gudang di sana sudah ada Bobby dengan membawa senapan. Spontan Matt segera melindungi Rachel dan membiarkan dirinya tertembak agar Rachel dapat melarikan diri dari sana. Namun Rachel malah terjatuh sehingga Bobby segera membuat Rachel tidak sadarkan diri. Lalu Rachel tersadar dirinya sudah terikat kembali di gudang, yang kali ini dia tidak sendirian. Karena Fred menemaninya bahkan membantu Rachel melepaskan ikatannya. Sementara di tempat lain, Bobby melihat Agnes sedang mendandani Luke dan David. Agnes yang menganggap kalau Luke dan David masih hidup membuat Bobby meminta Agnes untuk merelakan kepergian mereka. Yang akhirnya mereka pun menguburnya di padang rumput di mana terdapat 3 batu nisan. They're in a better place now, my love. Lalu Bobby mengajak Agnes untuk pulang, namun karena belum bisa merelakannya, Agnes menyuruh Bobby untuk pulang lebih dulu. Sedangkan Rachel dan Fred berhasil melepaskan ikatannya dengan menggunakan sebuah tang. Mereka segera memanfaatkan kesempatan perginya Bobby dan Agnes untuk masuk ke dalam rumah menyelamatkan bayinya. Namun tak lama, datang sebuah mobil yang tak lain adalah Bobby. Rachel pun bersembunyi di dalam lemari dan Bobby yang mendengar suara tangisan bayi segera pergi menemui Rachel untuk mengambil ASI-nya. Akan tetapi Bobby yang tidak menemukan Rachel akhirnya mengambil senapan dan mulai mencarinya. Yang kali ini Rachel tidak bersembunyi. Di sana Rachel meminta Bobby untuk membiarkan dirinya memberikan ASI dengan secara langsung. Yang ternyata Rachel hanya menggendong kain dan segera menusuk Bobby dengan pisau yang dipegangnya. Lalu Rachel bergegas mengambil ponselnya Bobby dan langsung menelpon polisi. We need help urgently. Dan hal itu bersamaan dengan pulangnya Agnes disusul dengan melihat pintu gudang terbuka. Agnes pun mengambil senapan dan memindahkan traktor untuk menghalangi Rachel kabur dari sana. Sementara Rachel dan Fred mulai keluar dari rumah dengan membawa senapan milik Bobby dan segera masuk dalam mobil. Yang sayangnya Rachel tidak menemukan kunci mobilnya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Rachel meminta Fred pergi sejauh mungkin dengan membawa bayinya untuk meminta pertolongan. Karena Rachel akan menghadapi Agnes one by one dengan senapannya masing-masing. Namun karena wadon yang tembak-tembakan membuat peluru mereka habis begitu saja, Agnes yang di atas angin karena berhasil melukai kakinya Rachel dengan santai pergi untuk mengambil bayinya. Akan tetapi, Rachel segera menahan Agnes dan berhasil jedotin berulang kali hingga pingsan. Dan seperti biasa, polisi selalu datang belakangan ketika film akan selesai. Namun tiba-tiba Agnes datang dari belakang bersiap untuk menembaknya, yang untungnya polisi jauh lebih cepat dan sigap untuk menembak Agnes lebih dulu. Lalu Rachel memberitahukan polisi kalau dirinya bersama seorang gadis yang telah lama hilang. Namun saat itu juga Rachel tidak lagi dapat melihat Fred. Yang ternyata 3 batu nisan itu salah satunya merupakan milik Fred yang telah lama tewas. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Di mana Rachel selama ini dibantu oleh Fred yang tidak kasat mata, dan hanyalah Rachel yang dapat melihat Fred sejak kedatangannya pertama kali ke rumah Bobby dan Agnes. Semoga kalian terhibur, sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.